Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai wilayah kebudayaan dunia. Ahli geografi menentukan wilayah dengan cara yang berbeda, bergantung pada jenis kriteria yang digunakan untuk menetapkan batasnya. Wilayah adalah suatu daerah yang memiliki kesamaan karakteristik yang membedakannya dengan daerah sekitarnya. Wilayah budaya ditentukan oleh karakteristik umum masyarakat yang tinggal di sana. Orang-orang di wilayah budaya dapat berbicara bahasa yang sama, mengamalkan agama yang sama, berbagi adat istiadat yang sama, atau hidup di bawah pemerintahan yang sama. Wilayah kebudayaan dibagi menjadi 10 region. Yang pertama, Amerika Utara. Kedua, Amerika Latin. Ketiga, Eropa. Keempat, Rusia beserta pecahannya Asia Tengah. 5, Timur Tengah dan Afrika Utara. 6, Sub-Sahara Afrika. 7, Asia Timur. 8, Asia Selatan. 9, Asia Tenggara. 10, Australia dan negara-negara kecil Oseania. Ini adalah peta wilayah kebudayaan dunia. Pertama, Amerika Utara. Amerika Utara terdiri dari Kanada dan Amerika Serikat. Sering dianggap sebagai wilayah budaya yang sama. Bahasa mayoritas di kedua negara adalah bahasa Inggris. Kedua negara tersebut dulunya merupakan jajahan Inggris. Mayoritas orang di kedua negara menganut agama Kristen. Keduanya pernah menjadi rumah bagi Indian Amerika asli dan memiliki ruang yang jarang dihuni di bagian barat, yang secara bertahap dihuni oleh para perintis. Kedua negara memiliki pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Warga di kedua negara mengikuti pekerjaan serupa dan menikmati cara hidup yang serupa juga. Kedua, Amerika Latin. Nama Amerika Latin berlaku untuk semua negara Amerika di bagian selatan Amerika Serikat. Wilayah ini disebut Amerika Latin karena pernah dijajah oleh Spanyol dan Portugal, yang bahasanya berasal dari bahasa Latin. Penakluk Eropa gagal untuk mengakui kepemilikan penduduk asli Amerika atas tanah mereka, karena mereka melihat orang Indian sebagai non-Kristen dan tidak beradab. Banyak orang Amerika Latin saat ini adalah campuran Indian Amerika asli dan keturunan Eropa. Sebagian besar berbicara bahasa Spanyol atau Portugis dan mengikuti agama Katolik. Orang-orang di wilayah ini memiliki sejarah yang sama dan banyak tradisi juga. Ketiga, Eropa. Eropa dan Asia berbagi daratan yang sama, yang begitu besar sehingga ahli geografi telah membaginya menjadi 2 benua. Lokasi Eropa dekat dengan Afrika dan Timur Tengah, memungkinkan orang Eropa meminjam banyak dari budaya kedua wilayah ini. Orang Eropa adalah orang Eropa pertama yang mengembangkan peradaban mereka sendiri. Budaya mereka memiliki pengaruh yang bertahan lama pada peradaban Barat. Ini menetapkan standar yang menjadi tolak ukur orang-orang di kemudian hari. Sebagian besar Eropa kemudian disatukan oleh orang Romawi. Setelah jatuhnya kekaisaran Romawi, Eropa terbagi menjadi serangkaian kerajaan yang berperan dengan bahasa dan budaya mereka sendiri. Mereka demikian, orang Eropa tetap dipersatukan oleh agama Kristen. Pada akhir 1400-an, orang Eropa kembali menjadi pemimpin dalam teknologi dan budaya selama masa Renaissance. Eropa tetap menjadi kawasan paling kuat dan berteknologi maju di dunia selama 500 tahun ke depan. Itu selanjutnya didorong oleh revolusi Perancis dan industri. Negara-negara Eropa menjajah wilayah yang luas di seluruh dunia
dan menyebarkan teknologi mereka dan banyak aspek cara hidup mereka. Orang Eropa kemudian melakukan 2 perang dunia besar yang mengakibatkan kematian dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang Dunia II memicu keinginan untuk merdeka di koloni Afrika dan Asia. Kekuatan koloni Eropa telah menghabiskan energi mereka untuk berperang dalam Perang Dunia II dan tidak dapat menahan gerakan kemerdekaan ini. Saat ini Eropa terdiri dari sejumlah negara. Kebanyakan dari mereka sekarang bersatu di Uni Eropa. Ketiga, Rusia. Rusia dipisahkan dari bagian Eropa lainnya karena sebagian besar sejarahnya. Penguasa Rusia mengadopsi agama Kristen Ortodoks Timur dari Konstantinopel. Rusia kemudian ditaklukkan oleh bangsa Mongol di Asia. Seorang penguasa baru yang dikenal sebagai Tsar kemudian muncul dengan kekuatan absolut. Awalnya, Rusia adalah negara kecil yang berpusat di Moskow. Pada abad ke-18, Tsar Rusia memperkenalkan cara-cara Eropa Barat. Rusia kemudian mulai menaklukkan wilayah tetangga, memperluas ukurannya, sementara itu sebagian besar populasi petani Rusia terus hidup dalam kemiskinan yang parah. Selama Perang Dunia I, pemerintahan Tsar runtuh. Segera setelah itu Rusia menjadi negara komunis pertama di dunia, dikenal sebagai Uni Soviet. Uni Soviet dan negara-negara komunis terdekat lainnya mengembangkan budaya mereka sendiri yang berbeda berdasarkan kepemilikan negara, cita-cita komunis, dan pemerintahan totaliter. Pada tahun 1991, setelah hampir 80 tahun sebagai kediktatoran komunis, Uni Soviet bubar menjadi Rusia dan beberapa negara kecil. Ini tetap terkait secara longgar sebagai Commonwealth of Independent States. Negara-negara bagian ini memiliki sejarah yang sama, seringkali berbicara dalam beberapa bahasa terkait, dan memiliki etnis minoritas yang sama. Penjajah asing terkadang gagal menaklukkan Rusia karena pedalamannya yang luas dan musim dingin yang dingin. Napoleon pernah kehilangan 500 juta tentara karena suhu dingin dan menggigilnya pada tahun 1812. Pada tahun 1941, Hitler menginvasi Uni Soviet. Tank Jerman macet di lumpur dan peralatan serta tentara mereka kemudian membeku. Jutaan Soviet masih tewas dalam perang tersebut. Timur Tengah dan Afrika Utara. Timur Tengah adalah persimpangan 3 benua, Afrika, Asia, dan Eropa. Padahal disinilah peradaban manusia pertama kali berkembang. Sejumlah besar orang di Timur Tengah saat ini memiliki sejarah dan warisan yang sama. Mayoritas dari orang-orang ini adalah Muslim. Kebanyakan berbicara bahasa Arab. Pada suatu waktu, hampir seluruh wilayah ini dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah. Akhirnya, orang-orang di Timur Tengah lebih banyak berkomunikasi dan berdagang daripada dengan orang-orang di luar kawasan. Wilayah Afrika Utara ditemukan di utara Gurun Sahara. Di wilayah ini, Mesir kuno pernah melahirkan salah satu peradaban pertama di dunia. Karena kontak antara masyarakat Afrika dibatasi oleh batasan geografis, setiap orang atau suku mengembangkan budaya, bahasa, dan tradisinya sendiri. Afrika Utara kemudian dijajah oleh Inggris, Prancis, dan Italia. Saat ini, penduduk Afrika Utara sebagian besar adalah keturunan Arab, dan agama yang dominan adalah Islam. Karena faktor-faktor tersebut, kawasan ini sering dianggap terkait erat dengan Timur Tengah. Sub-Sahara Afrika. Wilayah Afrika di selatan Gurun Sahara dengan iklim, topografi, dan populasi non-Arab yang berbeda, dipandang membentuk wilayah budaya yang terpisah dan berbeda. Sebagian besar wilayah ini beriklim hangat. Banyak orang di wilayah ini pernah menjadi sasaran perdagangan budak atau pemerintahan kolonial Eropa.
Orang-orang tetap berbagi menjadi sejumlah besar kelompok etnis yang berbeda atau suku, masing-masing dengan bahasa dan budayanya sendiri. Mereka sering memiliki keyakinan agama yang serupa. Orang Afrika telah dipengaruhi oleh Islam dan Kristen, serta oleh tradisi animisme lokal. Asia Timur. Cina telah menjadi negara terpadat di dunia untuk sebagian besar sejarahnya. Saat ini, 1 dari setiap 5 orang di dunia adalah Tionghoa. Selama ribuan tahun, Tiongkok diperintah oleh kaisar yang sangat kuat. Berbagai kelompok orang Tionghoa berbicara dalam dialek yang berbeda, tetapi mereka semua disatukan oleh sistem penulisan yang sama. Berdasarkan karakter, mereka juga memiliki keyakinan agama yang berbeda, Konfusianisme, Taoisme, dan Buddha. Konsentrasi terbesar orang di Tiongkok tinggal di tanah subur di timur dan di sepanjang garis pantai Tiongkok yang luas. Sejak membuka ekonominya untuk investasi asing, Tiongkok telah mengalami revolusi ekonomi. Tenaga kerjanya yang berpendidikan dan berupah rendah telah membantu mendorong Cina maju, menjadikannya ekonomi dengan pertumbuhan cepat di dunia. Jepang terdiri dari 4 pulau utama dan ribuan pulau kecil. Meskipun Jepang kuno sangat dipengaruhi oleh Tiongkok, ia mengembangkan bahasa, sistem penulisan, kepercayaan, agama, dan adat istiadatnya sendiri. Itu adalah negara Asia pertama yang meminjam cara-cara Barat dan melakukan industrialisasi. Meskipun 85% daratan Jepang tertutupi pegunungan, namun penduduknya relatif besar. Kepadatan penduduknya yang tinggi menyebabkan kedekatan sosial dan mendorong kemampuan masyarakatnya untuk bekerja sama. Jepang kekurangan banyak sumber daya alam yang diperlukan untuk industri modern dan harus mengimpor banyak dari apa yang dibutuhkannya. Asia Selatan. Pegunungan Himalaya memungkinkan orang-orang di kedua sisi pegunungan untuk mengembangkan bahasa, adat istiadat, dan budaya mereka sendiri. Sungai utama di anak benua India, Indus dan Gangga, adalah situs dari beberapa peradaban paling awal di dunia. Di zaman kuno, penjajah Arya menaklukkan anak benua dan memperkenalkan sistem agama dan kasta Hindu. Kedekatan anak benua dengan Timur Tengah selanjutnya menyebabkan penyebaran Islam ke wilayah tersebut. Pada 1700-an, sebagian besar India jatuh di bawah kekuasaan Inggris. Ketika India kemudian merdeka pada tahun 1947, ia terpisah menjadi Hindu India dan Muslim Pakistan. Bekas Pakistan Timur kemudian menjadi Bangladesh. Saat ini, India adalah negara terpadat kedua di dunia. Kebanyakan orang India beragama Hindu. Orang India berbicara bahasa Inggris serta Hindi dan bahasa lokal lainnya. Di sebelah utara, pegunungan Afghanistan memisahkan wilayah ini dari Timur Tengah. Asia Tenggara. Asia Tenggara sangat terpengaruh oleh banyaknya campuran orang yang masuk ke wilayah ini, terutama kekuatan kolonial Cina, India, Arab, dan Eropa. Pulau-pulau di Asia Tenggara dulu dikenal sebagai Hindia Timur, mengekspor rempah-rempah penting seperti lada, kayu manis, dan pala, yang digunakan dalam masakan di seluruh dunia. Dulu rempah-rempah ini sangat dihargai di Eropa dan Timur Tengah, karena memberikan cara mengawetkan makanan yang lebih beraroma daripada hanya menggunakan garam. Pedagang Arab membawa Islam ke wilayah tersebut, di mana Islam menyebar dengan cepat. Meskipun sebagian besar wilayah terus mengikuti cara hidup tradisional, pertumbuhan kota, peningkatan teknologi, dan program pemerintah yang ditujukan untuk modernisasi mulai memasuki kehidupan desa tradisional. Australia dan Oseania. Australia adalah satu-satunya negara yang menempati seluruh benua. Terletak di Samudra Pasifik.
Ini adalah rumah bagi masyarakat aboriginnya sendiri. Pemukim Inggris mendirikan koloni pada tahun 1788. Saat ini, pedalaman Australia yang seperti gurun berpenduduk jarang. Pesisir selatan dan timurnya membanggakan kota-kota besar dan gaya hidup makmur yang mirip dengan Eropa dan Amerika Serikat. Selandia Baru juga dijajah oleh Inggris, dan negara pulau kecil lainnya seperti Tahiti tersebar di Pasifik Selatan. Para ahli geografi menyebut pulau-pulau Pasifik ini sebagai Oseania. Inilah penjelasan yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.